Selamat pagi Bu Lisa dan teman-teman. Kali ini perkenalkan saya Aldo Reza Pradipta. Saya akan membahas soal topik dan tema tentang penggunaan teknik musik intervention dan stress inoculation training dalam meningkatkan konsentrasi dalam belajar dilihat melalui neurofisiologis. Sebelum kita masuk ke dalam lebih dalam, saya akan menjelaskan apa itu konsentrasi. Konsentrasi sendiri merupakan tingkat fokus atau perhatian yang diberikan seseorang terhadap satu hal atau aktivitas tertentu. Konsentrasi ini melibatkan kemampuan untuk dapat menarik perhatian dan memusatkan pikiran pada tugas atau tujuan yang sedang dihadapi. Nah, dalam hal ini, ada beberapa faktor yang dapat menghambat individu dalam melakukan konsentrasi. Yang pertama itu adalah gangguan lingkungan, biasanya kebisingan, gangguan visual, atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung dapat mengganggu konsentrasi. Lalu juga ada namanya ruangan yang berantakan atau suasana yang tidak nyaman juga dapat mempengaruhi fokus seseorang. Yang kedua adalah stres dan kecemasan. Tingkat stres yang tinggi atau kecemasan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi. Pikiran yang terbagi atau terus-menerus memikirkan masalah-masalah yang tidak terkait dengan tugas yang sedang dihadapi juga dapat mengganggu konsentrasi. Yang ketiga adalah gangguan digital dan teknologi. Penggunaan berlebihan dari perangkat digital juga seperti ponsel atau media sosial juga dapat menjadi distraksi yang serius dan menghambat kemampuan seorang untuk berkonsentrasi. Yang keempat adanya kurang tidur atau kurang istirahat. Kurang tidur atau kurang istirahat dapat menyebabkan penurunan kualitas konsentrasi. Ketika tubuh lelah, kemampuan untuk memusatkan perhatian menjadi sangat terbatas. Yang kelima adalah ketidakmampuan mengatur waktu. Tidak memiliki rencana atau tidak mengatur waktu dengan baik, itu juga bisa mengganggu konsentrasi. Terlalu banyak tugas dalam waktu yang singkat atau kurangnya pemetaan waktu juga bisa membuatnya sulit dalam berkonsentrasi. Nah, melalui tugas dua ini, dengan membuat laporan atau jurnal mengenai masalah konsentrasi yang saya alami, saya mencoba menggunakan dua teknik selama proses memodifikasi perilaku saya, yaitu kesulitan berkonsentrasi. Dalam hal ini saya melakukannya selama dua fase. Yang pertama adalah fase yang pertama itu selama 13 sampai 24 November dan juga fase kedua yaitu 1 sampai 14 Desember. Nah, pada penggunaan ini teknik yang saya gunakan adalah teknik music intervention dan stress inoculation training. Nah, pada fase pertama saya hanya menggunakan music intervention. Musik intervention sendiri itu merupakan teknik dalam bidang terapi yang menggunakan musik sebagai alat atau untuk mempengaruhi perubahan psikologis, emosional, fisik, dan sosial seseorang. Musik membuat siapa saja dapat memodifikasi perasaan, pikiran, dan perilaku yang negatif. Oleh karena itu, hal ini membuat saya memiliki pikiran yang lebih jernih dan kreatif untuk menghadapi persoalan yang ada. Pada penggunaan teknik ini dalam mengatasi konsentrasi ini, saya lakukan selama 10 hari. Penggunaan metode ini meningkatkan konsentrasi saya semakin baik selama perkembangannya. Dan saya pribadi itu juga merasakan peningkatan dalam durasi konsentrasi saya yang jauh lebih panjang daripada sebelumnya. Pikiran saya juga terasa lebih fokus dan terarah ketika mendengarkan musik. Seolah-olah musik itu seperti membantu membersihkan pikiran saya dan juga membantu untuk mengurangi distraksi dari luar. Yang kedua adalah fase yang kedua. Fase ini saya menggabungkan antara musik intervention dan stress inoculation training. Pada penggunaan musik intervention, saya gunakan sebagai alat untuk menjadikan kebiasaan saya dalam membantu mengurangi stres yang saya alami yang membuat konsentrasi saya terganggu. Hal ini saya bantu dengan stress inoculation training atau SIT. Nah, teknik SIT ini membantu saya untuk menghadapi stres dengan efektif. Dalam penggunaannya, saya belajar untuk memiliki keterampilan atau kemampuan seperti relaksasi, pernafasan, dan meditasi untuk mengurangi respons stres fisik yang dapat mengganggu konsentrasi saya saat belajar atau mengerjakan tugas. Nah, dari dua penggunaan teknik ini, saya merasa dua teknik ini sangat efektif dalam mengatasi masalah konsentrasi yang saya alami. Bahkan seringkali saya merasa larut dalam mengerjakan tugas dan belajar yang membuat saya dapat berkonsentrasi dengan penuh, dengan tenang, tanpa adanya distraksi-distraksi yang dapat memecahkan konsentrasi saya miliki. Hingga saya merasa dua teknik ini berguna untuk saya dalam mengatasi konsentrasi yang saya miliki. Nah, melalui pembelajaran setelah UTS, dalam pembuatan laporan harian mengenai modifikasi perilaku dalam mengatasi masalah konsentrasi yang saya miliki, pada presentasi kelompok 7 mengenai penilaian neurokonseling, pada penjelasan jenis-jenis gelombang otak. Nah, otak sendiri, manusia menghasilkan gelombang listrik yang bervariasi dalam frekuensi yang dapat diukur melalui
elektrofesiogram atau EEG, dan terdapat jenis-jenisnya. Ada jenis-jenis gelombang otak. Yang pertama adalah gelombang delta. Gelombang delta ini kisaran dari 0,5 sampai 4 Hz. Gelombang delta umumnya terjadi ketika seseorang tidur atau yang dalam. Ini adalah gelombang otak yang memiliki frekuensi terendah dan berkaitan dengan pemulihan fisik, pertumbuhan, dan penyembuhan. Nah, yang kedua adalah gelombang theta. Ini berkisaran 4 sampai 8 Hz. Gelombang theta muncul saat seorang berada dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar, misalnya saat tidur, meditasi yang dalam, atau saat seorang berada dalam kondisi yang rileks dan dalam. Yang ketiga adalah gelombang alpha, yaitu berkisar sampai 8 sampai 13 Hz. Gelombang alpha terjadi ketika seorang berada dalam keadaan santai dan tenang, seperti ketika beristirahat atau merasa rileks. Ini juga terjadi ketika mata ditutup dalam kondisi terjaga. Gelombang alpha dihubungkan dengan meditasi, refleksi, dan juga kreativitas. Yang keempat adalah gelombang beta 13 sampai 30 Hz. Gelombang beta sering dikaitkan dengan keadaan terjaga, fokus, atau aktivitas mental yang intens, seperti saat seseorang berkonsentrasi pada tugas yang membutuhkan perhatian penuh. Yang kelima dan yang terakhir adalah gelombang gamma, ini 30 Hz atau lebih. Gelombang gamma ini juga bisa terlibat saat seorang sangat fokus dan konsentrasi pada tugas yang memerlukan pikiran yang sangat tinggi, tingkat yang tinggi, pemecahan masalah yang kompleks, dan situasi di mana perhatian dan kesadaran tingkat tinggi diperlukan. Nah, melalui materi ini sebenarnya saya menyadari ada sangkut pautan antara pembuatan laporan harian saya dalam aplikasi modifikasi perilaku yang saya sadari bahwa penggunaan musik intervention dan stress equalization training membantu saya dalam meningkatkan konsentrasi yang saya miliki dalam mengubah gelombang otak saya. Bagian-bagian otak ini membantu bagaimana otak berfungsi dalam situasi-situasi yang tertentu. Setelah selesai mengerjakan laporan harian saya mengenai aplikasi modifikasi perilaku ini, saya sadar bahwa saya pernah mengalami jenis-jenis gelombang otak tersebut dalam menerapkan teknik musik intervention dan stress equalization training dalam merubah gelombang otak dan mengatasi masalah konsentrasi yang saya alami. Pada gelombang delta tuh saya pernah mencoba merasakan ketika saya tertidur. Ketika saya tertidur lelah mengerjakan tugas membuat saya memasuki gelombang otak dengan frekuensi yang terendah ini dan merupakan cara untuk melakukan pemulihan fisik dan melakukan refreshing ulang terhadap otak saya. Yang kedua adalah gelombang theta. Pada gelombang ini saya pernah merasakan di antara kondisi sadar dan tak sadar. Ini berhubungan juga dengan rasa kantuk. Hal ini pun juga saya pernah rasakan dalam mempertahankan konsentrasi saya. Yang ketiga adalah gelombang alpha. Pada gelombang ini saya merasakan ketika saya sedang keadaan tenang dan rileks dalam membuat keadaan yang dibantu dengan penggunaan teknik SIT, di mana pada penggunaan ini gelombang ini saya melakukan meditasi dengan menggunakan, dibantu juga dengan teknik musik intervention dengan mendengarkan musik tertentu atau melakukan aktivitas yang menenangkan pikiran saya sehingga saya membuat pikiran saya membantu untuk meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Yang keempat ada gelombang beta. Di gelombang beta ini saya juga pernah merasakan saat mengerjakan tugas dalam keadaan terjaga dan fokus dalam perhatian yang penuh. Nah, yang kelima ada gelombang gamma. Pada gelombang gamma ini saya pernah merasakan ketika saya sedang fokus dan konsentrasi yang tinggi pada tugas yang sulit dan kompleks atau ketika deadline tugas yang harus segera diselesaikan di mana tingkat kesadaran yang saya miliki sangat tinggi. Dengan mengetahui gelombang otak dalam konsentrasi dapat membantu saya untuk mengoptimalkan peran otak selama konsentrasi. Dengan pemahaman yang baik tentang gelombang otak, merespon stimulus tertentu seorang dapat menggunakan teknik tertentu seperti meditasi dan musik untuk mempengaruhi gelombang otak dalam konsentrasi mereka. Kesimpulannya dalam pembuatan video ini adalah melalui pemahaman gelombang otak dalam konteks konsentrasi dapat membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas otak manusia sendiri dan bagaimana aktivitasnya mempengaruhi kemampuan kita untuk melakukan konsentrasi atau fokus. Dari gelombang otak delta sampai gamma juga memberikan gambaran tentang bagaimana keadaan yang terkait dengan konsentrasi yang ada di dalam tubuh kita secara optimal atau tidak. Nah, melalui studi gelombang otak ini yang telah teridentifikasi bahwa berbagai jenis gelombang otak dapat terlibat dalam berbagai tingkat konsentrasi dari keadaan mental yang berbeda. Pentingnya untuk mengetahui gelombang otak dalam konsentrasi juga memungkinkan individu untuk mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik untuk bisa mengelola dan mengidentifikasi lingkungan atau situasi yang untuk memfasilitasi konsentrasi yang lebih baik. Ini termasuk penggunaan musik, teknik relaksasi, teknologi atau teknik lainnya yang dapat mempengaruhi gelombang otak untuk mencapai tingkat konsentrasi. Sekian dari video untuk
UAS Neurokonseling saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.